Guys, kalau misalnya semua pengen beli TV baru, paling yang terpikirkan di benak kalian tuh cuma 2 atau 3 hal. Entah itu masalah desainnya, gambarnya, ataupun kualitas dari audionya. Mungkin memang itu harus kita sesuaikan lagi sama budget kita guys. Karena logikanya, semakin bagus merek TV, kemudian teknologi yang dibawa semakin canggih dan fiturnya semakin lengkap, itu pasti harga TV-nya semakin mahal bro. Tapi ternyata ada juga loh merek kayak KUKA yang berani nawarin fitur-fitur gokil dan juga teknologi terbaru guys dengan harga yang jauh lebih miring. Mulai dari udah Google TV berbasis Android 14, udah gitu pakai panel kualitas tinggi ya yaitu QLED Plus generasi kelima, ada Dolby Vision dan juga Dolby Atmos plus punya banyak fitur. Bahkan ya, gue bisa bilang sebagai TV gaming guys. Karena layarnya ini udah support 120Hz Turbo Motion, ada VRR dan juga ELLM. Padahal beberapa fitur yang gue sebutkan tadi guys, biasanya tuh ada di TV yang merek terkenal dan harganya itu pasti berkali-kali lipat lebih mahal. Menarik banget nih TV bro. Buat lo yang belum tahu ini TV apa, kenalin brother. Ini adalah KUKA Y73 Pro Series yang ukurannya tuh 55 inci. Dimana kalau kita lihat secara desain ya, TV ini tuh punya bezel yang tipis banget guys. Bikin TV-nya tuh kelihatan mewah ya. Nah, sebagai penerus dari Y73 Pro versi 43 inci yang sempat gue bandingin waktu itu sama TCL di akhir tahun lalu guys, kelihatan banget ya kalau desainnya itu masih mirip banget. Dimana bagian chin ataupun bawahnya ini pakai metal brush finish dengan branding KUKA di tengahnya. Terus untuk kaki-kaki TV-nya guys atau dash mount stand-nya meskipun masih pakai material plastik, tapi ini udah termasuk kokoh loh guys buat nopang TV di meja kayak gini. Terus bagian belakangnya kalau kita lihat ini juga clean ya, karena semua port konektivitasnya itu ditaruh di samping kayak gini bro. Nah di sini tuh ada port jack audio, kemudian ada port AV in, ada port juga antena, 2 port USB 2.0, kemudian ada 3 port HDMI 2.0 dengan dukungan HDMI 2.1 IERC, ada port digital audio dan juga port LAN-nya bro. Kalau kita lihat secara desain, overall memang masih sama aja gitu guys. Paling yang membedakan cuma masalah ukuran ataupun dimensinya aja. Jadi 50 dan juga 55 inci bro. Terus ini remote-nya juga masih sama guys di sini, pakai teknologi Bluetooth dan juga desainnya tuh minimalis banget. Bahkan ada tombol yang bisa dikustomisasi untuk punya 1 ataupun 4 fungsi sekaligus guys. Nah kalau di sini gue tuh setting untuk 4 fungsi sekaligus ya guys. Cara aksesnya tuh gampang banget, tinggal tekan tombol shortcut ini aja guys. Nanti bakal muncul tuh pilihan tombol navigasinya. Misal nih ya, di sini kalau misalkan gue pengen tekan tombol navigasi atas dan udah gue setting nih untuk buka Disney Hotstar Plus. Nanti bakal langsung tuh kebuka aplikasinya guys. Nah dengan cara ini kalian tuh bisa banget atur banyak aplikasi ataupun fungsi sekaligus bro. Terus kalau kita cek ya guys, ini di bagian remote-nya tuh ada branding antibakterialnya. Ya memang gue nggak bisa membuktikan secara langsung gitu guys, tapi menurut gue pribadi ini satu fitur yang cukup menarik bro. Nggak sampai di situ aja, di sini tuh ada fitur yang penting banget menurut gue, yaitu Find My Remote, yang bisa bikin bunyi remote kalian guys, kalau misalkan lupa naruhnya tuh di mana. Caranya juga gampang banget ya, tinggal kalian akses aja nih lewat tombol tersembunyi yang ada di bagian bawah TV-nya ini. Cara navigasinya juga gampang banget bro, tinggal klik aja sekali buat pindah-pindah menu, dan kalau mau pilih menunya tinggal klik dan tahan aja guys. Lanjut, sekarang kita bakal bahas masalah kualitas dari gambarnya guys. Kalau kita lihat, ini untuk urusan warna, kejernihan, ketajaman, dan juga kecerahannya, menurut gue ini udah oke banget bro. Nah kalau kalian inget ya, di video sebelumnya gue tuh udah bahas juga alasan kenapa KUKA Y73 Pro Series itu punya layar yang cakep banget kayak gini guys. Faktor ini tuh jelas karena TV ini udah pakai yang namanya 4K QLED Plus, udah support Dolby Vision dan juga HDR10 Plus dengan peak brightness di angka 350 nits. Bahkan ya, sekarang di versi yang 50 dan juga 55 inci guys, refresh rate-nya tuh naik jadi 120Hz Turbo Motion. Jauh meningkat banget nih dari refresh rate yang cuma 60Hz di versi yang 43 incinya. Selain itu guys, layarnya juga udah punya eco-friendly ya dengan quantum dot material yang selain bisa ngasilin warna yang lebih keluar, ini tuh bisa bikin daya tahannya tuh jadi lebih baik guys. Artinya, layar TV ini tuh bakal tetap optimal meskipun dipakai dalam jangka waktu yang lama bro. Sudut pandang TV ini juga cukup luas banget ya, mencapai 178 derajat. Jadi kita tuh bisa nonton dengan nyaman dari sudut manapun. Gue sih selama nonton TV ini ya guys, beberapa hari, gue tuh ngerasa kalau warna layarnya ini sangat cerah banget. Gak ada color bending dan kecerahannya tuh lebih dari cukup. Ya walaupun 350 nits emang kedengaran kecil sih ya, tapi ini tuh TV loh guys, bukan handphone. Kemudian kalau kita lihat secara interface guys, ini memang kekinian banget gitu ya. Karena seperti yang gue mention di awal, kalau TV ini udah pakai operating system Google TV yang berbasis Android 14 bro.
Terus kalau kita perhatiin secara detail nih ya terkait finishing layar dari TV ini guys, ini masih sama kayak versi yang 43 inci kemarin. Karena udah pakai panel yang tampilannya itu matte, jadi nggak gampang mantulin cahaya nih guys, yang bikin experience nonton tuh jadi kurang nyaman gitu. Sebagai gambaran aja nih, di video sebelumnya itu kita sempat bandingin sama TV TCL guys. Ya kalian bisa lihat sendiri ya sejauh apa bedanya. Terus kalau kita masuk ke pengaturan gambarnya guys, di sini ada banyak banget pilihan, mulai dari standar, kemudian vivid, ada sport, movie, game, dan lain-lain. Gak sampai di situ aja ya, di sini juga kita bisa setting lebih dalam lagi guys. Sebagai contoh, kalian bisa atur hue, saturation, dan juga kecerahannya. Ada juga filmmaker mode nih yang kalau misalnya kita aktifin guys, itu tone warnanya bakal sedikit jadi lebih warm dibanding versi yang standar. Nah, buat kalian nih yang hobi nonton video Dolby Vision, di sini tuh ada 3 preset tampilan Dolby Vision. Mulai dari Dolby Vision Vivid, ada Dolby Vision Bright, dan juga Dolby Vision Dark. Dan buat lo semua nih yang nanya ada MIMC-nya atau enggak di sini guys, jawabannya adalah ada. Jadi buat nonton video yang pergerakannya tuh cepet gambarnya, ini bakal kelihatan lebih halus pisan. Dan menurut gue pribadi ya, ini tuh enak banget lah buat dipakai nonton live kayak sepak bola ataupun olahraga yang lainnya. Intinya sih, layarnya menurut gue nih udah luar biasa banget untuk kelas harganya bro. Terus kalau dipakai buat main game, kira-kira bagaimana itu bang? Nah ini pertanyaan yang bagus ya guys, karena kalau misalnya kita lihat secara spesifikasi, ini layarnya tuh udah 120 Hz Turbo Motion guys. Nah sekarang bakal kita cek untuk gamingnya bro. Well, sebenarnya bisa gue bilang kalau Kuka Y73 Pro 50 dan juga 55 inci ini adalah TV gaming guys. Karena TV ini tuh punya banyak banget fitur yang ngedukung buat kebutuhan gaming. Mau itu kita main game pakai PC ataupun pakai game konsol, ini juga sabi banget guys. Selain bawa fitur gaming, kayak salah satunya tuh VRR seperti yang udah pernah gue kasih di versi 43 inci sebelumnya, sekarang tuh di versi terbaru yang 50 dan juga 55 inci guys, udah ada yang namanya ELLM-nya juga. Dan ini tuh lumayan banget ngebantu buat boost tampilan TV ini guys pas dipakai buat main game. Ditambah lagi nih dengan adanya fitur game konsol yang makin ngasih opsi tambahan gitu buat main game. Di sini juga kelihatan langsung ya apakah VRR dan juga ELLM-nya ini aktif atau enggak. Terus berapa FPS-nya di sini juga kelihatan guys. Paling yang perlu kalian perhatiin nih kalau main game pakai PC, fitur game mode-nya itu nggak langsung aktif bro. Jadi kalian tuh harus banget aktifin secara manual dulu di menu settingnya. Tapi nih kalau misalnya kalian mau gamenya itu pakai konsol kayak PlayStation, nah fitur game mode-nya tuh bakal langsung aktif bro. Lanjut, sekarang kita bakal bahas masalah kualitas dari audionya guys. Karena kalau kita lihat secara spesifikasi, speakernya ini udah support sama yang namanya Dolby Vision guys. Jadi kejernihan ataupun kelantangan suaranya ini menurut gue sih udah cukup banget, kurang lebih seperti ini bro. Tapi mungkin kalian tuh bakal sedikit ngerasa kurang di bagian bassnya guys. Tapi bukan berarti nih bassnya sama sekali nggak bagus ya. Cuman karakter bassnya aja yang cenderung flat menurut gua. Mid dan high-nya sih bagus banget. Tapi kalau misalnya pengen bassnya tuh nendang, ya kalian tuh harus banget nyambungin ke home theater eksternal guys. Ataupun soundbar. Ini pasti hasilnya lebih oke lagi. Kemudian soal pengaturan suaranya sendiri, di sini tuh banyak banget customisasi dan juga fiturnya guys. Mulai dari yang bisa kita on off Dolby Atmos-nya, terus di Dolby Sound Mode-nya di sini juga ada 4 pilihan. Mulai dari standar, musik, sport, dan juga movie guys. Ada juga nih opsi Dialog Enhancer di sini, yang mana bisa kita aktifin kalau Dolby-nya ini udah kita matiin terlebih dahulu. Oh ya guys, BTW di sini juga ada dukungan IARC ya di HDMI 2.1-nya. Jadi kalau kalian mau nih ya, kalian bisa nikmatin suara dengan kualitas tinggi pakai home theater ataupun soundbar eksternal. Lanjut lagi, kalau kita ngomongin soal audionya guys, salah satu fitur yang paling gue sering pakai banget adalah Bluetooth audionya. Dimana di sini kita tuh bisa banget putar musik di smartphone kita, tapi numpang pakai speaker TV ini bro. Dan beda kayak di TV lain ya, yang kalau misalnya dipakai kayak gini tuh layarnya mati. Nah di sini guys, kalian tuh bisa dikasih tampilan kayak gini bro, yang bisa diganti-ganti juga. Dan uniknya ya, sebenarnya tuh di sini kita bisa nampilin liriknya juga guys. Tapi sampai sekarang nih gue belum nemu caranya. Atau mungkin buat lo semua yang udah pernah nyobain, terus tahu caranya gimana, langsung aja tulis sharing-sharing guys di kolom komentar. Terus fitur lain nih yang sering kadang gue pakai juga guys, di sini adalah cache dan juga mirroring konten dari handphone ke TV. Nah di sini kita tuh bisa pakai dua cara. Pertama pakai standar Google Cache ataupun Chromecast yang bisa diakses dari aplikasi YouTube di handphone. Dan yang kedua ada pakai aplikasi Cache Play yang udah tersedia di TV ini bro. Jadi intinya kita tuh nggak cuma bisa casting dari layar Android aja guys, tapi dari handphone device lain seperti iPhone itu juga bisa bro. Nah buat lo semua nih yang tertarik buat ngebeli TV ini guys, TV 4K QLED Plus Y73 Pro versi yang 55 inci ini itu dijual dengan harga 7 jutaan. Terus ada juga nih versi yang 50 inci guys yang harganya mulai di 6 jutaan.
Tapi kalian ini jangan kegocek ya guys, karena versi yang Y73 Pro ini juga punya versi yang 43 inci. Cuman secara spek, ini seperti yang udah gue mention sebelumnya, kalau versi yang 43 inci ini tuh agak lebih rendah, makanya harganya tuh jauh lebih murah. Untuk layarnya, versi yang 43 inci ini tuh pakai panel generasi sebelumnya, yaitu QLED Plus generasi 4. Terus refresh rate-nya guys, belum 120 Hz Turbo Motion, artinya tuh masih 60 Hz biasa aja. Kemudian buat kebutuhan gaming juga masih di bawahnya guys, karena belum ada eLLM. Dan yang paling penting, ini adalah konfigurasi RAM dan juga storage-nya. Dimana versi 43 inci ini guys, cuma 2/16 GB. Sementara di versi yang 50 dan juga 55 inci guys, udah 2/32 GB. So, kalau kalian pengen ngerasain pengalaman pakai Google TV 4K yang lebih mantep guys, tapi dengan harga yang relatif terjangkau, saran dari gua nih, mending lo langsung ambil aja versi yang 50 ataupun 55 inci kayak gini bro. Oh ya, BTW buat kalian nih yang penasaran sama yang versi 43 incinya, kita udah pernah kok bikin perbandingannya sama TV TCL, dan itu sama-sama harga 4 jutaan guys. Hasilnya sih bisa gue bilang ya, untuk versi yang 43 inci ini itu lebih bagus dari TCL. Jadi kalian kebayang dong ya, sebagus apa versi yang 50 dan juga 55 inci ini bro. So, kalau misalnya gue bisa tarik kesimpulan ya guys, menurut gue pribadi, TV ini tuh kalau kita cek secara kualitas gambar dan juga kualitas suaranya, menurut gue pribadi ini cakep bro. Terus kalau kita cek secara hardware-nya juga bagus guys. Terus punya fitur penunjang gaming yang maksimal, plus merek yang lumayan familiar banget dan udah pasti terpercaya nih. Paling satu-satunya kekurangan yang gue rasain guys, paling kayak yang udah gue mention tadi, itu adalah masalah audionya aja. Yang bassnya tuh agak kurang berasa menurut gue. Tapi ini juga nggak terlalu ngaruh bro, karena lo bisa pakai soundbar eksternal. Jadi bagaimana guys menurut kalian terkait TV Kuka Y73 Pro untuk versi yang 50 dan juga 55 inci ini? Apakah ada lawan di range harga segini guys? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa buat lo yang pengen ngebeli TV ini guys, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description untuk mempermudahkan kalian. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.